Selamat pagi, Bapak dan Ibu, para tamu undangan, dan juga para pemegang saham yang kami hormati. Sebelum kita memulai acara di kesempatan pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan safety briefing. Bapak dan Ibu, selamat datang di Indonesia Convention Exhibition. Anda sekarang berada di ruangan Garuda di lantai 1, yaitu salah satu kumpulan ruangan meeting terbaik di Indonesia. Kami bangga menjadi tuan rumah acara ini. Sebelum Anda menikmati acara, mohon perhatiannya untuk pengumuman keselamatan ini. Keselamatan Anda adalah prioritas utama kami. Bangunan ini telah dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, alat pemadam penginderaan kebakaran, pengeras suara untuk pengumuman, dan pintu keluar darurat untuk evakuasi. Silahkan luangkan waktu Anda untuk menemukan pintu keluar terdekat dari ruangan ini. Ikuti tanda panah merah untuk jalur evakuasi dan berkumpullah di titik kumpul terdekat. Ada 2 tempat berkumpul darurat, satu berada di luar lobi utama area depan gedung, dan satu lainnya berada di luar loading dock area belakang gedung. Dalam keadaan darurat, dimohon jangan panik dan berjalanlah cepat menuju pintu keluar terdekat untuk mengevakuasi diri Anda. Silahkan keluar dengan tertib. Mohon untuk mengikuti petunjuk dari anggota staf kami. Setelah keluar dari ruangan ini, Anda akan diarahkan ke titik kumpul terdekat di mana Anda akan menerima instruksi lebih lanjut. Jangan menunda, jangan kembali kecuali Anda disarankan bahwa sudah aman untuk melakukannya. Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kami harap Anda menikmati acara di Indonesia Convention Exhibition. Tetap aman dan terima kasih. Selanjutnya, bersama-sama kita akan menyaksikan video company profile dari Perseroan. Life is about growing and passing legacy. Harmony creates balance, while time crafts its perfection as we walk the path of a good quality living. Sinar Maslan has made your necessity as our fuel to move forward with our mission, to make your dreams come true. By dedicating and prioritizing your requisite, Kota Wisata Cibubur is adequate to give you a good living with a good infrastructure and environment. For decades, Kota Wisata Cibubur has accompanied the development of generations over times. Through its facilities and greenery, Kota Wisata is home with a natural living environment. We grew up together to be part of a great symphony that was interwoven beautifully. Built with the great ecosystem, easy access and connectivity, like Jor plan and transportation options, we are focused to support everyone achieving their goals. Live in a livable, natural environment that is reachable from the center of Jakarta, making our lives easier and time-savvy. Living in Kota Wisata Cibubur, giving a distinctive value for the remarkable support of its advanced facilities that is available to meet all needs. By assembling CBD as our business hub, we are combining commercial lifestyle, office buildings, and malls with complete living facilities such as residential, hospital, schools, sports club, market, and more. Kota Wisata Cibubur makes it possible to achieve a work-life integration. Our journey hasn't been completed. Purveying the vision of a sustainable life and quality living, serving the best for you. Bringing a progressive green city for a harmonious living concept into reality, where all living facilities are provided within the boundaries of the city. Soon, the future of living is here. As we are expanding to integrate various areas to make people's life easier, we're building a new blueprint above a sustainable ecosystem of Kota Wisata Cibubur. Let's move together for the life of your dream. Kota Wisata Cibubur, embracing nature, better future.
para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan juga hadirin yang kami hormati, terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk menghadiri acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Duta Pertiwi Tbk yang diadakan pada hari ini, Jumat 21 Juni 2024. Untuk selanjutnya, PT Duta Pertiwi Tbk akan disebut perseroan dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan akan disebut rapat. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam rapat ini. Bapak Franciscus Saverius Ridwan Darmali selaku Wakil Komisaris Utama. Ibu Susiati Bambang Hirawan selaku Komisaris Independen. Bapak Teddy Pawitra selaku Komisaris Independen. Bapak Teki Mailowa selaku Direktur Utama. Ibu Liani Harjanto selaku Wakil Direktur Utama. Bapak Handoko Wibowo selaku Direktur. Notaris sebagai penyusun berita acara rapat ini adalah Bapak Syarifuddin, Sarjana Hukum. Akuntan publik sebagai auditor perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Akuntan publik Mirawati Sensi Idris yang diwakili oleh Ibu Gabriela Mulyamin Kurniawan. Sedangkan yang melakukan pencatatan dan pengadministrasian saham-saham perseroan adalah PT Sinar Tama Gunita untuk saham dengan warkat atau skrip yang diwakili oleh Bapak Suwandi. Dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk saham tanpa warkat. Selanjutnya kami akan membacakan tata tertib rapat ini. Perseroan telah menetapkan peraturan tata tertib sehubungan dengan rapat umum pemegang saham tahunan, selanjutnya disebut dengan rapat yang berlaku bagi para peserta rapat. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada protokol keamanan dan kesehatan serta tata tertib sebagai berikut. A. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. Bagi pemegang saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia dapat menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya dalam bahasa Inggris. Berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. Bagi pemegang saham yang tidak hadir secara fisik dapat menyaksikan jalannya kegiatan rapat melalui live streaming pada situs web KSEI melalui akses.kesei.co.id. Untuk rapat ini berlaku ketentuan quorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU-PT dan atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 POJK 4 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka POJK 15 2020 sebagai berikut. Rapat dapat dilangsungkan jika dalam rapat lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat sesuai pasal 37 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan Jungto pasal 86 ayat 1 UU-PT. Semua acara rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. Setelah selesai membicarakan setiap acara rapat, ketua rapat atau pimpinan rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham perseroan atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, dan atau saran sebelum diadakan pemungutan suara
mengenai agenda rapat yang dibicarakan dengan prosedur sebagai berikut. Hanya para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham per tanggal 29 Mei 2024 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, dan atau saran dalam rapat ini. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, dan atau saran diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir pertanyaan. Pada formulir itu harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapat yang diajukan. Lembar pertanyaan akan diambil oleh petugas dan diserahkan kepada ketua rapat atau pimpinan rapat. Dan ketua rapat atau pimpinan rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan satu persatu. Atau ketua rapat atau pimpinan rapat dapat meminta bantuan anggota direksi atau anggota dewan komisaris atau menunjuk pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut secara lisan. Keputusan agenda rapat dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan atau sesi tanya jawab telah berakhir. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan rapat diambil dengan pemungutan suara dengan prosedur sebagai berikut. Hanya para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham per tanggal 29 Mei 2024 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah yang berhak memberikan suara dalam rapat ini. Dan pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan sebagai berikut. Pertama, mereka yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan. Kedua, mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan. Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usul yang diajukan. Pemegang saham yang tidak setuju atau yang memberikan suara blanko diminta untuk mengisi kartu suara yang akan dikumpulkan oleh petugas pada saat mengangkat tangannya. Suara blanko dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam rapat. Suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham secara langsung dalam rapat untuk setiap agenda akan diperhitungkan bersama dengan surat suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham melalui e-voting dengan menggunakan sistem easy.ksei. Setiap satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari satu saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara satu kali, dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya. Notaris dengan dibantu oleh BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara rapat dalam setiap pengambilan keputusan rapat atas mata acara tersebut. Selama rapat berlangsung, mohon agar telepon genggam tidak diaktifkan demi tertib dan lancarnya acara rapat. Laporan tahunan dan materi rapat dapat diperoleh dengan cara mengunduh situs web perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, atau situs web penyedia easy.ksei. Pemegang saham atau kuasanya dianggap telah mengetahui dan memahami tata tertib rapat ini yang diunggah di situs web perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web penyedia easy.ksei. Tata tertib ini berlaku sejak rapat dibuka oleh ketua rapat sampai dengan rapat ditutup oleh ketua rapat. Demikian tata tertib rapat yang harus ditaati oleh setiap peserta rapat. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Dewan Komisaris Perseroan
tertanggal 10 Juni 2024, rapat perseroan akan dipimpin oleh Komisaris Independen Perseroan selaku Ketua Rapat, yaitu Bapak Teddy Pawitra. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Teddy Pawitra untuk membuka dan memimpin rapat hari ini. Terima kasih. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, perseroan serta hadirin yang kami hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Sesuai dengan ketentuan 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POYK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perseroan terbuka. 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 16/POYK.04/2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham terbuka secara elektronik. 3. Pasal 19, Pasal 21 dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, dan 4. Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dalam rangka penyelenggaraan rapat, Direksi Perseroan antara lain telah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya rapat perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia dan PT Custodian Central Efek Indonesia, ketiga-tiganya pada tanggal 6 Mei 2024. 2. Melakukan pengumuman tentang akan diselenggarakannya rapat perseroan dalam situs web perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web IC.SEI pada tanggal 15 Mei 2024. 3. Melakukan panggilan untuk menghadiri rapat perseroan dalam situs web perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web IC.SEI pada tanggal 30 Mei 2024. Perlu diberitahukan bahwa sampai dengan 7 hari sebelum tanggal pemegang rapat, Direksi Perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang saham tentang hal-hal lain yang akan dimasukkan ke dalam mata acara rapat sebagaimana diatur dalam pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karena itu, acara rapat pada hari ini adalah sebagaimana yang tercantum dalam iklan panggilan rapat, yaitu 1. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023. 2. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023. 3. A. Penetapan gaji dan tunjangan anggota direksi perseroan untuk tahun buku 2024. B. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku 2024. Dan 4. Penunjukan akuntan publik untuk tahun buku 2024. Sebelum membuka dengan resmi rapat ini, saya mempersilahkan kepada Bapak Notaris untuk menjelaskan tentang quorum kehadiran rapat. Apakah rapat ini dapat diselenggarakan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Memperhatikan acara rapat sebagaimana telah disebutkan dalam iklan panggilan rapat. Untuk acara rapat ini berlaku ketentuan quorum rapat sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, jungto pasal 86 ayat 1 Undang-Undang PT, yaitu rapat dapat dilangsungkan jika dalam rapat lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat. Setelah saya memeriksa 1. Daftar pemegang saham perseroan tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Sinar Tamagunita untuk saham
dengan warkat atau scrip dan PT KSEI untuk saham tanpa warkat atau scrip plus. 2. Daftar hadir pemegang saham atau kuasanya. Dan 3. Keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan. Saham yang hadir atau diwakili dalam rapat berjumlah 1.744.659.799 saham atau mewakili 94,31% dari seluruh saham dan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Oleh karena itu, quorum kehadiran rapat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang saya sebutkan tadi telah terpenuhi, dan dengan demikian rapat ini adalah sah dan berhak serta berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat sehubungan dengan acara rapat. Demikian Bapak Ketua Rapat. Terima kasih Bapak Notaris. Oleh karena semua persyaratan sehubungan dengan rapat, baik mengenai pengumuman, panggilan maupun quorum kehadiran rapat telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka rapat perseroan yang diadakan pada hari ini Jumat 21 Juni 2024 dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai acara-acara rapat. Selanjutnya, saya menyatakan bahwa rapat dibuka dengan resmi pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, pembahasan dan pengambilan keputusan atas setiap mata acara rapat akan dipandu oleh Bapak Teki Mailoa selaku Direktur Utama Perseroan. Kepada Bapak Teki Mailoa, saya persilahkan. Terima kasih Bapak Ketua Rapat, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Kita mulai rapat dengan pembahasan dan pengambilan keputusan acara pertama rapat, yaitu persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, memperhatikan pasal 12 ayat 2 huruf A dan pasal 82 ayat 3, 4, dan 5 Anggaran Dasar Perseroan, junto pasal 66, 67, dan 68, dan pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Direksi Perseroan telah menyusun laporan tahun buku 2023 untuk diajukan kepada rapat, yang antara lain memuat laporan keuangan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023. Selanjutnya, Ibu Liani Haryanto, Wakil Direktur Utama Perseroan, akan menyampaikan laporan Direksi Perseroan dan akan dilanjutkan oleh Bapak Handoko, Direktur Perseroan, yang akan memaparkan pokok-pokok laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023. Serta Bapak Ridwan Darmali, Wakil Komisaris Utama Perseroan, akan menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023. Kepada Ibu Yani, saya persilakan. Terima kasih kepada Bapak Teki Mailoa. Kurang bunyi. Oke. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Dalam kesempatan ini, izinkan kami melaporkan pencapaian yang telah diperoleh oleh Perseroan dari dua sisi, yaitu operasional dan finansial. Secara operasional, kami telah menghantarkan produk-produk berkualitas unggul yang didesain untuk menjawab berbagai kebutuhan dan yang disukai oleh pasar. Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya kami dalam meningkatkan efisiensi operasional serta strategi pemasaran yang efektif. Kami juga menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan dan terus berinovasi untuk menghasilkan solusi yang relevan dan bernilai tambah bagi para pelanggan kami. Melalui entitas anak, proyek Grand Wisata pada tahun 2023 telah meluncurkan beberapa klaster antara lain Levante at Classica dan Tanamas, yang keduanya didukung desain rumah yang ramah lingkungan dan dijual di bawah harga 2 miliar rupiah per unit. Bahkan, Grand Wisata Bekasi telah menjadi township yang mendapatkan akses tol Jakarta Cikampek dan Jor 2.
Dengan pencapaian tersebut, Grand Wisata terus menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan hunian yang berkualitas dengan fasilitas lengkap yang mendukung gaya hidup modern saat ini. Tidak hanya itu, berbagai fasilitas umum seperti pasar tradisional bersih, pusat perbelanjaan, wahana rekreasi, taman, serta tak luput prasarana pendidikan juga telah tersedia untuk memenuhi kebutuhan penghuni di sana. Sementara itu, di proyek entitas anak di lokasi lainnya juga menawarkan klaster Excelia di Taman Banjarwijaya untuk harga di bawah 2 miliar rupiah per unit. Bagi pasar yang high-end, klaster Fairmont dan Front Row Studio Loft di Kota Wisata Cibubur dan klaster Solite di Taman Permata Buana juga hadir untuk meramaikan pasar properti saat ini. Pencapaian ini merupakan perwujudan strategi utama kami dalam menghantarkan produk-produk properti yang berkualitas unggul, inovatif, hijau, dan sesuai dengan tren yang berjalan. Dalam rangka mewujudkan strategi penyeimbangan portfolio penjualan dan pendapatan berulang, pada tahun 2023, perseroan kembali memperkuat portfolio pendapatan berulang. Di Semarang, kami melakukan groundbreaking untuk perluasan DP Mall Semarang yang akan menjadi lifestyle mall terdepan yang dirancang dengan konsep ruang terbuka hijau atau eco building pertama di Kota Semarang. Di ITC Cempaka Mas, kami juga melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Happy Mart untuk mengelola pusat retail seluas 11.000 square meter di proyek kami ITC Cempaka Mas. Keduanya berpotensi akan meningkatkan pendapatan berulang mulai tahun 2024 mendatang. Dengan dukungan brand Sinarmasland, kami melakukan promosi dan pemasaran yang makin inovatif dan dinamis serta berbasis digital. Pada tahun ini, kami terlibat di dalam program pemasaran nasional bertajuk Smart Move yang memberikan kemudahan dan keringanan cara bayar bagi konsumen serta loyalty program yang bertajuk Sinarmasland Precious. Program-program ini dirancang untuk memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pelanggan setia kami. Smart Move misalnya, memungkinkan calon pembeli untuk memiliki properti impian mereka dengan proses yang lebih mudah dan cicilan yang lebih ringan. Sementara itu, loyalty program Sinarmasland Precious memberikan berbagai kemudahan eksklusif seperti diskon khusus serta reward khusus atas loyalitas pelanggan kami kepada perusahaan kita. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga memperkuat hubungan jangka panjang antara perseroan dan konsumennya. Kami percaya dengan mendengarkan kebutuhan dan keinginan pelanggan, kami dapat terus melakukan inovasi dan menyediakan solusi yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan market saat ini. Dukungan dari brand Sinarmasland juga memungkinkan kami untuk memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan visibilitas produk-produk unggulan kami di pasar yang semakin kompetitif. Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan strategi pemasaran yang adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman, termasuk memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, kami yakin dapat menciptakan pengalaman belanja properti yang lebih baik dan lebih memuaskan bagi semua pelanggan. Dengan pencapaian kinerja-kinerja tersebut, berhasil menciptakan peluang pertumbuhan baik yang bagi perusahaan kini dan di masa depan. Sampai dengan akhir tahun 2023, perseroan berhasil mencatatkan hasil prapenjualan sebesar 1,68 triliun dengan penjualan paling signifikan terjadi pada produk-produk residensial di Grand Wisata dan Kota Wisata. Pada kesempatan hari ini, kami juga hendak menyampaikan pencapaian kami dari sisi berkelanjutan. Menjadi perusahaan yang berkelanjutan adalah komitmen kami dalam menjalankan bisnis. Dengan itu, kami telah mengembangkan strategi berkelanjutan
dan inisiatif kunci untuk mendukungnya, dengan pencapaian pada tahun 2023 sebagai berikut. Pilar 1, perusahaan properti yang terbaik. Usaha perseroan untuk menambah nilai bagi para pemangku kepentingan dan berkontribusi terhadap kesejahteraan nasional dengan menyediakan produk, fasilitas, dan layanan terbaik. Kami juga memprioritaskan keselamatan dan menjaga standar yang kuat dalam operasi, manajemen, dan praktik tata kelola kami. Keberhasilan kami dengan proyek-proyek yang berpusat pada pembangunan berkelanjutan mendapatkan pengakuan yang konsisten di tingkat nasional melalui penghargaan dari Indonesia Property Watch. Perseroan telah menetapkan KPI untuk beberapa inisiatif pada periode tahun 2022 hingga 2024 mendatang dan tahun 2022 dan 2006 mendatang. Dengan senang hati, kami melaporkan bahwa hingga tahun 2023, Perseroan telah memiliki pencapaian yang baik untuk setiap KPI yang telah ditetapkan. Contohnya, tidak terdapat laporan ketidakpatuhan atau korupsi dan tidak ada pekerja yang meninggal dunia di tahun 2023. Kami juga meluncurkan sistem pengaduan atau whistleblowing bekerjasama dengan pihak eksternal pada tahun 2023. Pilar kedua, perubahan iklim dan lingkungan. Kami menyadari pentingnya mengurangi jejak lingkungan kami dan mengatasi perubahan iklim. Melalui pilar nomor 2 ini, kami menunjukkan upaya kami untuk mengurangi dampak lingkungan di tempat kami beroperasi, menjadi perusahaan yang lebih tangguh dalam menghadapi perubahan iklim dan berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Sebagai bagian dari komitmen kami terhadap kelestarian lingkungan, kami menetapkan target penggunaan 20% material ramah lingkungan pada proyek residensial baru pada tahun 2023. Pada akhir tahun 2023, penggunaan rata-rata 28,13% material ramah lingkungan pada proyek hunian atau pengembangan ruko. Target penggunaan material ramah lingkungan akan dikaji ulang setiap tahun untuk pengembangan baru pada tahun-tahun terkait. Pada tahun 2023, kami telah melakukan pembelian renewable energy certificate dari PT Perusahaan Listrik Negara untuk mendukung komitmen dan inisiatif pemerintah dalam mengurangi emisi dengan menggunakan sumber energi terbarukan untuk konsumsi listrik yang ramah lingkungan. Pada akhir tahun 2023, kami telah mencapai pengurangan 2.347 ton CO2 di karbon dioksida ekivalen dari pembelian tersebut. Pilar ketiga, pelayanan masyarakat yang berkelanjutan. Pilar ketiga ini menunjukkan bahwa kami secara proaktif terlibat dan memberikan nilai berkelanjutan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Menunjukkan keberhasilan tahun-tahun sebelumnya, komitmen kami terhadap program masyarakat demi kepentingan para pemangku kepentingan tetap teguh, yakni melalui inisiatif UMKM Pasar Rakyat Go Digital. Pilar keempat, dukungan terhadap pendidikan. Saat ini, program pendidikan kami oleh induk perusahaan kami, PT Bumi Serpong Damai Tbk, kami bermaksud untuk menciptakan dan melaksanakan inisiatif pendidikan kami sendiri dalam kerangka properti kami di masa yang akan datang. Demikian laporan direksi ini kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris yang telah memberikan pengarahan kepada kami dalam menjalankan operasional perseroan, beserta kepada seluruh tim yang telah bekerja keras dan memberikan dedikasi penuh, serta kepada para pelanggan, mitra bisnis, dan para pemegang saham atas kepercayaan dan dukungannya kepada kami selama ini. Kami akan terus berupaya untuk mencapai lebih banyak lagi pencapaian di masa depan dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai perseroan yang kami anut. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Handoko Wibowo selaku Direktur Perseroan
untuk menyampaikan kinerja perseroan yang berakhir pada tahun buku 31 Desember 2023. Kepada Bapak Handoko Wibowo saya persilahkan. Terima kasih Ibu Lijani Harjanto. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, untuk selanjutnya izinkan kami menyampaikan laporan keuangan perseroan tahun buku 2023. Neraca dan perhitungan laba rugi perseroan tahun buku 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagaimana dimuat dalam laporan audit independen nomor 000-AU.1-AU-AU-AU-AU-1-3-1-3 Romawi _2024 tanggal 12 Maret 2024 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Neraca dan laporan laba rugi tahun buku 2023 tersebut telah diumumkan melalui situs web perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 14 Maret 2024. Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan dengan menggunakan standar akuntansi keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI, dan Peraturan OJK nomor 8 Romawi G.7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik. Selanjutnya kami akan melaporkan posisi keuangan konsolidasian tahun 2023 sebagai berikut. Jumlah aset tahun 2023 mengalami sedikit penurunan sebesar 454,69 miliar rupiah atau 2,92% menjadi 15,13 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 15,59 triliun rupiah. Jumlah aset lancar pada tahun 2023 turun sebesar 532,63 miliar rupiah atau 6,52% menjadi 7,63 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu yang sebesar 8,17 triliun rupiah. Penurunan ini dikarenakan penurunan kas dan setara kas sebesar 621,85 miliar rupiah atau 17,78% menjadi 2,88 triliun rupiah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 3,50 triliun rupiah. Selain itu, kenaikan jumlah aset lancar yang dikontribusikan oleh kenaikan persediaan sebesar 167,66 miliar rupiah atau 4,35% menjadi 4,03 triliun rupiah dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar 3,86 triliun rupiah. Jumlah aset tidak lancar pada tahun 2023 meningkat sebesar 77,94 miliar rupiah atau 1,05% menjadi 7,50 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu yang sebesar 7,42 triliun rupiah. Peningkatan ini sebagian besar dikontribusikan dari peningkatan investasi dalam saham sebesar 142,65 miliar rupiah atau 31,90% menjadi 589,90 miliar rupiah dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 447,25 miliar rupiah.
Peningkatan investasi dalam saham di PT Sahabat Kota Wisata dan PT Sahabat Duta Wisata. Selain itu, tanah yang belum dikembangkan turun sebesar 58,40 miliar rupiah atau 1,27% menjadi 4,56 triliun rupiah dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,62 triliun rupiah. Dari sisi liabilitas, jumlah liabilitas tahun 2023 turun sebesar 989,34 miliar rupiah atau 21,23% menjadi 3,67 triliun dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,66 triliun rupiah. Penurunan terjadi baik di liabilitas jangka pendek maupun liabilitas jangka panjang. Jumlah liabilitas jangka pendek turun sebesar 527 miliar rupiah atau 15,71% menjadi sebesar 2,83 triliun rupiah dibandingkan tahun 2022 sebesar 3,36 triliun rupiah. Penurunan ini dikontribusikan oleh turunnya liabilitas kontrak sebesar 773,69 miliar rupiah atau 28,84% menjadi 1,91 triliun rupiah dibandingkan tahun 2022 sebesar 2,68 triliun rupiah. Selain itu, utang usaha meningkat sebesar 178,78 miliar rupiah atau 81,50% menjadi 398,15 miliar rupiah dibandingkan tahun 2022 sebesar 219,37 miliar rupiah. Jumlah liabilitas jangka panjang turun sebesar 462,33 miliar rupiah atau 35,43% menjadi sebesar 842,69 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 1,31 triliun rupiah. Penurunan ini dikontribusikan terutama oleh menurunnya liabilitas kontrak sebesar 62,80 miliar rupiah atau 21,70% menjadi 587,48 miliar rupiah dibandingkan tahun 2022 sebesar 750,28. Selain itu, sewa diterima di muka juga mengalami penurunan sebesar 186,43 miliar atau 64% menjadi sebesar 104,87 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 291,30 miliar rupiah. Jumlah ekuitas naik sebesar 534,65 miliar rupiah atau 4,89% menjadi 11,46 triliun rupiah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 10,93 triliun rupiah. Selanjutnya kami akan menyampaikan posisi laba rugi tahun 2023 sebagai berikut. Pendapatan usaha mengalami peningkatan sebesar 845,34 miliar rupiah atau 28,02% menjadi 3,86 triliun rupiah dibandingkan tahun 2022 sebesar 3,02 triliun rupiah. Peningkatan ini khususnya dikontribusikan dari penjualan tanah dan bangunan sebesar 864,05 miliar rupiah menjadi 38,44% menjadi sebesar 3,12 triliun rupiah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 2,25 triliun rupiah.
Penjualan tanah dan bangunan berkontribusi sebesar 81% terhadap total pendapatan usaha. Sisanya berasal dari pendapatan berulang seperti sewa, hotel, dan jasa pengelolaan. Seiring dengan peningkatan pendapatan usaha, beban pokok penjualan yang naik sebesar 474,73 miliar rupiah atau 44,28% menjadi 1,55 triliun rupiah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 1,07 triliun rupiah. Dengan demikian laba kotor naik menjadi laba kotor sebesar 370,61 miliar rupiah atau 19,05% menjadi 2,32 triliun rupiah dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 1,95 triliun rupiah. Margin laba kotor tahun 2023 menurun dibandingkan tahun 2022 masing-masing sebesar 59,95% dan 64,46%. Selanjutnya beban usaha naik sebesar 157,65 miliar rupiah atau 16,33% menjadi 1,12 triliun rupiah dibandingkan tahun 2022 sebesar 965,45 miliar rupiah. Kenaikan beban usaha tercermin dari kenaikan beban penjualan sebesar 93,78 miliar rupiah atau 19,38% menjadi 577,78 miliar rupiah dibandingkan tahun 2022 sebesar 483,99 miliar rupiah yang sebagian besar adalah untuk iklan, promosi, dan komisi. Selain itu, kenaikan pada beban umum dan administrasi sebesar 24,40 miliar rupiah atau 6,79% menjadi 383,43 miliar rupiah dibandingkan tahun 2022 sebesar 359,03 miliar rupiah yang berasal dari kontribusi gaji dan tunjangan karyawan yaitu 58,64% dari total nilai beban umum dan administrasi. Laba usaha naik sebesar 212,96 miliar rupiah atau 21,74% menjadi 1,19 triliun rupiah dibandingkan tahun 2022 sebesar 979,50 miliar rupiah. Margin laba usaha tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 30,87% dan 32,47%. Pada tahun 2023, penghasilan beban lain-lain tercatat sebesar 88,43 miliar rupiah dibandingkan tahun 2022 sebesar 114,75 miliar rupiah. Laba sebelum pajak tercatat sebesar 1,29 triliun rupiah, naik sebesar 439,12 miliar rupiah atau 51,76% pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 sebesar 848,36 miliar rupiah. Margin laba sebelum pajak masing-masing tahun 2023 dan 2022 adalah 33,33% dan 28,12%. Laba tahun berjalan naik sebesar 438,56 miliar rupiah atau 51,80% menjadi 1,29 triliun rupiah
dibandingkan tahun 2022 sebesar 846,70 miliar rupiah. Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk naik sebesar 318,87 miliar rupiah atau 42,66% menjadi 1,07 triliun rupiah dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 747,55 miliar rupiah. Margin laba bersih masing-masing tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar 27,61% dan 24,78%. Terakhir, posisi arus kas perseroan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut. 1. Arus kas dari aktivitas operasi sebesar 178,77 miliar rupiah. 2. Arus kas dari aktivitas investasi sebesar 88,84 miliar rupiah. 3. Arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar 711,74 miliar rupiah. Kas dan setara kas pada awal tahun sebesar 3,50 triliun. Dengan demikian posisi kas dan setara kas di akhir 2023 adalah sebesar 2,88 triliun rupiah. Demikian paparan kinerja keuangan perseroan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya Bapak Franciscus Xaverius RD Wakil Komisaris Utama Perseroan akan menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023 kepada Bapak Franciscus Ridwan Darmali. Saya persilahkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Handoko Wibowo, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Dewan Komisaris sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan bertanggung jawab untuk memastikan adanya pengendalian memadai dan efektif dalam pelaksanaan dan implementasi tata kelola perusahaan melalui pengawasan atas jalannya kegiatan usaha perseroan. Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas pengawasan dibantu oleh Komite Dewan Komisaris yaitu Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan program kerja selama tahun 2023 yang secara ringkas dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Memantau dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan RKAP yang disampaikan melalui pelaksanaan rapat rutin Dewan Komisaris dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Kedua, melalui Komite Audit melakukan pertemuan rutin dengan internal audit perseroan untuk membahas langkah-langkah peningkatan pengawasan internal. Komite Audit juga melakukan evaluasi atas pemberian jasa audit kantor keuangan, kantor akuntansi publik untuk tahun buku 2022 dan memberikan rekomendasi penunjukan akuntan publik dan atau KAP untuk audit atas laporan keuangan perseroan per 31 Desember 2023. Secara berkala Komite Audit mengadakan pertemuan dengan KAP untuk membahas mengenai hasil audit tahunan dan audit interim. Ketiga, melalui Komite Nominasi dan Remunerasi menghasilkan rekomendasi atas penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Dewan dan Direksi Perseroan serta peluncuran digitalisasi performance management system Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada jajaran direksi yang telah bekerja keras untuk menghasilkan kinerja keuangan yang positif.
Pendapatan usaha tumbuh 28,02% menjadi 3,86 triliun dan laba bersih tumbuh 42,66% menjadi 1,07 triliun, menunjukkan pengelolaan direksi yang baik terhadap kinerja operasional perusahaan. Sementara total aset yang tetap kokoh di 15,13 triliun dengan total ekuitas sebesar 11,46 triliun dan kas setara kas sebesar 2,88 triliun menjadi bukti pengelolaan struktur modal yang hati-hati. Kami menilai direksi tetap konsisten dalam menerapkan strategi usaha yang terbukti telah menjadikan kami perusahaan properti yang terkemuka di Indonesia. Direksi memastikan bahwa produk-produk disampaikan dengan kualitas yang unggul serta disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang dinamis. Kami juga memandang direksi telah serius dalam menyeimbangkan portofolio pertumbuhan dan stabilitas. Pada tahun ini, direksi telah menandatangani perjanjian dengan salah satu pengelola pusat retail untuk mengelola area seluas 11.000 meter persegi di ITC Cempaka Mas. Aktifnya pusat retail ini akan membawa peningkatan foot traffic dan menjadi pionir dalam kerjasama lain ke depannya. Selain itu, direksi juga memastikan berlanjutnya perluasan DP Mall Semarang untuk menjadi lifestyle mall terdepan dengan konsep ruang terbuka. Harapannya DP Mall ini akan menjadi landmark yang penting bagi wisata dan aktivitas komersial di Kota Semarang. Dewan Komisaris juga mengapresiasi komitmen direksi untuk menjalankan visi keberlanjutan perseroan untuk menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan. Direksi telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan inisiatif-inisiatif berkelanjutan yang terfokus pada aspek environment, social, dan governance. Kami sangat menghargai upaya ini dan mendorong agar inisiatif ini terus ditingkatkan. Dewan Komisaris memberikan apresiasi dan menghargai peran seluruh organ tata kelola perseroan dalam memastikan telah diterapkannya prinsip-prinsip GCG dalam perseroan. Dewan Komisaris dan direksi secara berkala melakukan rapat gabungan untuk memastikan penerapan tata kelola tetap berada dalam jalur yang telah ditetapkan. Di dalam rapat gabungan, kami telah memberikan beberapa rekomendasi terkait strategi dan target yang ditetapkan oleh direksi. Kami juga menyarankan adanya evaluasi berkala terhadap capaian kinerja yang telah diraih. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama tentang arah perseroan dan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kami percaya bahwa dengan komitmen yang kuat terhadap tata kelola yang baik, perseroan akan dapat mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan memberi nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Terakhir, kepada seluruh karyawan, mitra kerja, pelanggan, pemegang saham, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas kepercayaan yang telah diberikan. Demikian laporan kegiatan pengawasan Dewan Komisaris kami sampaikan. Selanjutnya, saya serahkan kembali pada Bapak Teki Mailoa. Terima kasih Ibu Li, Bapak Handoko, Bapak Ridwan Darmali, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 12 ayat 2 huruf A dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan junto pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan 1. Menyetujui laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2023. Kedua, mengesahkan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Mirawati Sensi Idris sebagaimana dimuat dalam laporan auditor independen nomor 000-1090-001-3-1-Romawi 3-Romawi 3-Romawi 3 tanggal 12 Maret 2024 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Ketiga, mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023. Dan 4, memberikan pelunasan dan pemberian pembebasan tanggung jawab penuhnya equit at the charge kepada 1. Para anggota direksi perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dan 2, para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan dan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan serta pemberian nasihat kepada direksi perseroan, membantu direksi perseroan dan memberikan persetujuan kepada direksi perseroan yang dijalankan selama tahun buku 2023. Sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023. Selanjutnya, kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, saya persilakan apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sehubungan dengan acara pertama rapat. Dari peserta rapat, baik online maupun offline, tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Di elektronik, sebentar, elektronik. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, demikian penjelasan dari kami di atas dan seluruh pertanyaan yang diajukan, semoga keterangan yang telah kami sampaikan dapat diterima dengan baik. Berhubung tidak ada hal-hal yang ditanyakan oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang telah disampaikan dalam acara pertama rapat adalah cukup jelas. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sesuai ketentuan pasal 36 dan 37 ayat 1 huruf C, Anggaran Dasar Perseroan Junto pasal 87, Undang-Undang Perseroan Terbatas, keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam rapat. Kepada Bapak Notaris, apakah ada yang ingin disampaikan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham sesuai dengan pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mufakat? Terima kasih Bapak Teki Melo. Sebelum sampai dengan pengambilan keputusan untuk seluruh acara rapat, perlu saya informasikan bahwa sesuai ketentuan pasal 41 Anggaran Dasar Perseroan yang berbunyi, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat namun absen dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila dalam pengambilan keputusan ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang memberikan suara absen atau blanko atau suara tidak setuju, maka keputusan acara dalam rapat ini diambil dengan pemungutan suara. Atau 2, apabila dalam pengambilan suara tidak ada suara absen atau blanko atau tidak ada suara tidak setuju, maka keputusan acara rapat ini diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Demikian Bapak Teki Meluah, terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Memperhatikan penjelasan dari Bapak Notaris tersebut, kita akan melakukan pengambilan keputusan untuk acara pertama rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang memberikan suara abstain atau blanko atas usulan keputusan rapat tersebut diharap mengangkat tangan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak setuju atas usulan keputusan rapat tersebut diharap mengangkat tangan. Tidak ada. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan rapat yang diajukan. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Notaris untuk menghitung dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan acara pertama rapat. Terima kasih Bapak Teki.
Hasil pemungutan suara untuk usulan keputusan acara pertama rapat adalah sebagai berikut. Jumlah suara abstain nihil, jumlah suara tidak setuju nihil, seluruh pemegang saham secara online maupun offline menyetujui usulan tersebut. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 36 dan pasal 37 ayat 1 huruf C Anggaran Dasar Perseroan Jungto pasal 87 Undang-Undang PT, usulan keputusan acara pertama rapat disetujui dengan musyawarah untuk mufakat. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan hasil perhitungan suara yang telah dibacakan, maka rapat memutuskan menyetujui keputusan acara pertama rapat. Selanjutnya kita akan membahas dan mengambil keputusan acara kedua rapat, yaitu penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, penjelasan dan usulan atas acara kedua rapat akan disampaikan oleh Bapak Handoko, Direktur Perseroan. Kepada Bapak Handoko saya persilakan. Terima kasih Bapak Teki Meloa. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Mirawati Sensi Idris yang telah disahkan dalam acara pertama rapat, laba bersih perseroan tahun buku 2023 adalah sebesar 1.040.820.9.165 rupiah dengan memperhatikan ketentuan pasal 12 ayat 2 huruf B, pasal 83 dan pasal 84 Anggaran Dasar Perseroan Jungto pasal 70 dan pasal 71 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Direksi Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan 1. Menetapkan saldo laba perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar 1.066.420.859.165 rupiah dengan perincian sebagai berikut. A. Sebesar 2 miliar rupiah disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan pasal 84 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 70 Undang-Undang Perseroan. B. Sisanya sebesar 1.044.839.165 rupiah akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja perusahaan perseroan. Demikian penjelasan dan usulan atas acara kedua rapat. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Teki Meloa untuk melanjutkan rapat. Terima kasih Bapak Handoko. Selanjutnya kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham, saya persilakan apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sehubungan dengan acara kedua rapat. Dari peserta rapat secara offline maupun online tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Berhubung tidak ada hal-hal yang ditanyakan oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang telah disampaikan dalam acara kedua rapat adalah cukup jelas. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita akan melakukan pengambilan keputusan untuk acara kedua rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang memberikan suara abstain atau blanko atas usulan keputusan rapat tersebut diharap mengangkat tangan. Tidak ada. Para pemegang saham dan kuasa pemegang yang tidak setuju atas usulan keputusan rapat tersebut diharap mengangkat tangan. Tidak ada. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan rapat yang diajukan. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Notaris untuk menghitung dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan acara kedua rapat. Terima kasih Bapak Teki. Hasil pemungutan suara untuk usulan keputusan acara kedua rapat adalah sebagai berikut. Jumlah suara abstain nihil, jumlah suara tidak setuju nihil,
Jadi seluruh pemegang saham menyetujui usulan rapat kedua. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 36 dan pasal 37 ayat 1 huruf C Anggaran Dasar Perseroan, jungto pasal 87 Undang-Undang PT, usulan keputusan acara kedua rapat telah disetujui dengan musyawarah untuk mufakat. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan hasil perhitungan suara yang telah dibacakan, maka rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan acara kedua rapat. Selanjutnya kita akan membahas dan mengambil keputusan acara ketiga rapat, yaitu A. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024. B. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, dengan memperhatikan ketentuan pasal 12 ayat 2 huruf D, pasal 49 ayat 4, pasal 67 ayat 4, Anggaran Dasar Perseroan junto pasal 96 dan pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan menyampaikan usulan Dewan Komisaris Perseroan kepada rapat untuk memutuskan: 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komiti Nominasi dan Remunerasi Perseroan. 2A. Menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2023, dan B. Memberikan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024. Selanjutnya, kepada para pemegang saham kuasa pemegang saham, saya persilakan apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sehubungan dengan acara ketiga rapat ini. Dari peserta rapat secara offline maupun online tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Berhubung tidak ada hal-hal yang ditanyakan oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang telah disampaikan dalam acara ketiga rapat adalah cukup jelas. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita akan melakukan pengambilan keputusan untuk acara ketiga rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang memberikan suara absen atau blanko atas usulan keputusan rapat tersebut diharap mengangkat tangan. Tidak ada. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak setuju atas usulan keputusan rapat tersebut diharap mengangkat tangan. Tidak ada. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan rapat yang diajukan. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Notaris untuk menghitung dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan acara ketiga rapat. Terima kasih Bapak Teki. Hasil pemungutan suara untuk usulan keputusan ketiga rapat adalah sebagai berikut. Jumlah suara absen nihil, jumlah suara tidak setuju 200, jumlah suara setuju adalah 1.744.659.599. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 36 dan pasal 37 ayat 1 huruf C Anggaran Dasar Perseroan jungto pasal 87 Undang-Undang PT, usulan keputusan acara ketiga rapat telah disetujui dengan suara terbanyak. Demikian Bapak Teki Melo. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan hasil perhitungan suara yang telah dibacakan, maka rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan acara ketiga rapat. Selanjutnya kita akan membahas dan mengambil keputusan acara keempat rapat, yaitu penunjukan akuntan publik untuk tahun buku 2024. Saya persilakan Bapak Handoko untuk menyampaikan penjelasan lebih lanjut. Terima kasih Bapak Teki Meloa. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, akuntan publik Perseroan untuk tahun buku 2023 adalah akuntan publik Mirawati Sensi Idris yang telah melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan
berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Memperhatikan ketentuan pasal 12 ayat 2, huruf F Anggaran Dasar Perseroan, pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, nomor 13 /POJK /03/2017 serta proses seleksi penentuan kantor akuntan publik yang masih berjalan sampai saat ini, Direksi Perseroan menyampaikan usulan Dewan Komisaris kepada rapat untuk memutuskan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kantor akuntan publik independen yang akan melakukan audit atas buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan kriteria sebagai berikut. A. Termasuk kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. B. Memiliki pengalaman melakukan audit di perusahaan terbuka. Demikian penjelasan dan usulan atas acara keempat rapat. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Teki Meloas untuk melanjutkan rapat. Terima kasih Bapak Handoko. Selanjutnya kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham, saya persilakan apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sehubungan dengan acara keempat rapat. Dari peserta rapat secara online maupun offline tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Berhubung tidak ada hal-hal yang ditanyakan oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang telah disampaikan dalam acara keempat rapat adalah cukup jelas. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita akan melakukan pengambilan keputusan untuk acara keempat rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang memberikan suara absen atau blanko atas usulan ke rapat tersebut diharap mengangkat tangan. Tidak ada. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak setuju atas usulan keputusan rapat tersebut diharap mengangkat tangan. Tidak ada. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan rapat yang diajukan. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Notaris untuk menghitung dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan acara keempat rapat. Terima kasih Bapak Teki. Hasil pemungutan suara untuk keputusan acara keempat rapat adalah sebagai berikut. Jumlah suara absen atau blanko nihil, jumlah suara tidak setuju nihil. Seluruh pemegang saham secara online maupun offline menyetujui usulan keempat rapat. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 36 dan pasal 37 ayat 1 huruf C Anggaran Dasar Perseroan, jungto pasal 87 Undang-Undang PT, usulan keputusan acara keempat telah disetujui dengan musyawarah mufakat. Terima kasih Bapak Teki. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan hasil perhitungan suara yang telah dibacakan, maka rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan acara keempat rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta hadirin yang kami hormati, demikian pembahasan serta pengambilan keputusan dari setiap mata acara rapat. Waktu selanjutnya kami serahkan kembali kepada Bapak Ketua Rapat. Terima kasih Bapak Teki Meloas. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, berhubung pembahasan acara-acara rapat telah selesai, dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara-acara rapat. Dengan segala hormat, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dan bantuan para hadirin semua, sehingga rapat ini dapat mengambil keputusan-keputusan dengan lancar dan sukses. Akhirnya dengan ini kami menyatakan rapat ini ditutup pada pukul 11.27 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin yang kami hormati, selesailah sudah rapat umum pemegang saham tahunan PT Duta Pertiwi Tbk. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan para hadirin, sehingga rapat ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Atas nama penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, kami mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di dalam pelaksanaan rapat ini.
Akhir kata kami ucapkan selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih. Kami mohon kepada Dewan Komisaris dan anggota direksi untuk tetap berada di atas panggung karena akan diadakan sesi foto bersama. Kepada Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, kami persilahkan untuk menikmati santap siang yang sudah disediakan. Untuk para pemegang saham, lokasi makan siang disediakan di depan ruangan, sedangkan untuk internal PT Duta Pertiwi harap memasuki ruangan VIP yang berada di seberang ruang rapat umum pemegang saham.